Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Agung pada Senin pagi. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Airlangga tiba di gedung Kejaksaan Agung menjelang pukul 8:30 pagi tadi. Ketua Umum dari Partai Golkar ini hanya menyapa singkat lalu masuk ke dalam gedung bundar jam khusus Kejaksaan Agung untuk menjalani pemeriksaan. Keterangan dari Airlangga akan melengkapi proses penyidikan dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO dan turunannya. Salah satu turunannya adalah minyak goreng. Korupsi yang berlangsung dalam rentang 2021 hingga 2022 ini telah merugikan negara sebanyak 6,47 triliun rupiah. Ada dua. Ya, Airlangga Hartarto datangi Kejaksaan Agung pada panggilan kedua. Apa saja yang digali Kejagung dari Menko Perekonomian itu? Kita tanyakan kepada Ikra Anggana yang memantau langsung dari Gedung Bundar. Ikra, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Prima dan juga pemirsa. Baru saja berlangsung konferensi pers yang dilakukan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Ketut Sumadina mengenai pemanggilan Airlangga Hartarto selaku Menko Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia yang datang ke dalam gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada pagi hari ini. Tadi Ketut Sumadina menjelaskan bahwa sampai saat ini, sampai pukul 11 ini telah diajukan beberapa pertanyaan, namun masih belum akan disampaikan rilis resminya mengenai apa saja yang ditanyakan mengenai pemanggilan dari Airlangga Hartarto ini. Ada beberapa sedikit pemberitahuan dari Ketut Sumadina mengenai pemanggilan Airlangga Hartarto ini, pemirsa, di mana tadi mengenai evaluasi kebijakan dan juga pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO ini pada periode tahun 2021 hingga 2022, bagaimana pada saat itu Airlangga yang menjabat sebagai Menko Perekonomian ini berkesinambungan atau berkaitan dengan kasus korupsi yang dilakukan oleh 3 korporasi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak Mahkamah Agung. Dan sedikit kami pantau kegiatan dari pagi hari ini, tadi Airlangga turun menggunakan mobil berwarna hitam ditemani dengan 2 protokolernya masuk ke dalam gedung kejaksaan sekitar pukul 8.24 waktu Indonesia Barat. Ini lebih cepat, Prima dan juga pemirsa, lebih cepat sekitar 30 menit dari jadwal yang diagendakan oleh pihak Kejaksaan Agung yang seharusnya pemanggilan tersebut dilakukan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai saat ini artinya sudah 2,5 jam Airlangga masuk di dalam gedung Kejaksaan Negeri Republik Indonesia, namun masih belum terlihat tanda-tanda bahwa Menko Perekonomian ini akan keluar dan memberikan keterangan kepada awak media yang sudah menunggu dari tadi pagi. Dan mengenai beberapa tersangka dari kasus ini, kasus dugaan korupsi perizinan ekspor minyak sawit mentah atau CPO yang dilakukan pada kurun waktu 2021 hingga 2022 ini menyebabkan beberapa kerugian yang diantaranya adalah kelangkaan minyak goreng pada saat itu dan juga tentunya kerugian negara yang ditaksir mencapai 6,7 triliun rupiah. Untuk sementara kami masih menunggu keterangan rilis resminya apa saja poin-poin yang akan disampaikan oleh pihak penyidik Jampitsus Kejagung Republik Indonesia. Tapi sampai saat ini memang kami masih belum mendapatkan informasi resmi mengenai poin-poin apa saja yang akan disampaikan dari agenda pemeriksaan Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian Republik Indonesia sebagai saksi dalam kasus ini. Untuk sementara demikian, Prima, saya kembalikan ke Anda di studio. Selain Menko Perekonomian, hari ini apakah ada saksi lain yang juga akan dipanggil?
Ya, Prima dan juga pemirsa, tadi kami sempat bertanya juga kepada Kepala Pusat Penerangan Hukum Ketut Sumedina. Ini menjelaskan memang ada beberapa nama saksi lain yang dipanggil terkait dengan kasus atau pusaran mafia minyak goreng ini. Namun kami juga belum mendapatkan nama-nama resminya siapa saja pihak-pihak yang dipanggil ataupun yang diperiksa sebagai saksi dalam pemeriksaan khususnya pada hari ini. Jika kita melihat pada agenda-agenda sebelumnya, ini sampai sekarang dalam kasus ini Mahkamah Agung telah menetapkan 3 korporasi. Di antaranya adalah ada 3 korporasi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai tersangka dan harus membayar beban korupsi kepada pemerintah untuk putusan yang sudah inkrah. Ya, Prima. Baik, terima kasih. Ikra Anggana melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung.